Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Sebelum masuk, kita periksa kerapihan terlebih dahulu ya. Silahkan dirapikan bajunya terlebih dahulu, nanti sama ibu akan diperiksa kerapihan kebersihan dulu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Coba ibu mau nanya, tadi yang datang paling pagi siapa? Azkar. Oke, silakan. Sekarang hari ini yang memimpin doa Azkar ya. Coba kita berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, baca doa mulai. Alhamdulillah, udah selesai ya baca doanya. Sebelum kita mulai belajarnya, coba ibu mau nanya, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Alia kenapa? Sakit. Kita doakan teman kita yang tidak masuk sekolah hari ini, semoga Alia bisa sehat kembali dan bisa belajar bersama kita kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajarnya, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Coba pimpin siapa dirijennya? Silakan Adit, pimpin nyanyinya. Yuk, teman-temannya berdiri ya. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi.
Terima kasih Andin. Silakan balik diskusi. Pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui berdiskusi, kalian bisa mengurutkan urutan peristiwa yang terdapat pada teks bacaan, yaitu bacaan demi air bersih warga Wabarobo berjalan sejauh 15 km. Lalu yang kedua, melalui kegiatan mengamati atau menganalisis video tentang siklus air, nanti kalian bisa menganalisis tahap-tahap apa saja yang terdapat pada siklus air. Lalu setelah melihat video siklus air, kalian juga diharapkan bisa membuat gambar tentang siklus air. Dan yang terakhir, kalian mampu menceritakan kembali tentang cerita demi air bersih warga Wabarobo berjalan sejauh 15 km. Dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Coba sebelumnya Ibu mau nanya, apakah di daerah kalian terdapat banyak air? Ya. Lalu apabila di daerah kalian tidak ada air, apa sih yang akan terjadi? Oke Bima. Akan terjadi kekeringan. Ya, bagus. Lalu siapa lagi? Oke, boleh Ajgal. Kita tidak bisa mandi. Ya, kita tidak bisa mandi. Lanjut. Siapa lagi? Oke, April. Tidak bisa mencuci. Tidak bisa mencuci. Lalu siapa lagi? Yang terakhir. Oke, Aulia. Hewan-hewan air akan mati. Bagus. Hewan-hewan air akan mati. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jawaban kalian sudah bagus. Betul, apabila kita tidak ada air di daerah kita, yang pertama akan terjadinya kekeringan. Yang kedua, kita tidak bisa mandi, tidak bisa mencuci, tidak bisa minum, dan hewan-hewan yang ada di air bisa mati. Kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu yang bermuatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Silakan kalian buka buku siswanya di halaman 2. Untuk mengawali pembelajaran kita baca cerita atau teks yang ada di layar ya, tentang demi air bersih, warga Wabarobo rela berjalan sejauh 15 km. Coba, siapa yang akan membacakan cerita yang ada di depan? Warga Wabarobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorowolio. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu biasanya digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Ya, terima kasih Bima. Lanjut, siapa lagi yang mau membacakan selanjutnya? Ya, bagus ada, silakan. Kota Kelurahan Wabarobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapatkan. Kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Wabarobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Terima kasih Adel, sudah membacakan teks yang ada di depan. Selanjutnya, coba kita tanya jawab terlebih dahulu. Yang pertama, peristiwa apa sih yang terjadi pada teks tersebut? Warga Wabarobo sulit mencari air bersih. Bagus, warga Wabarobo sulit mencari air bersih. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di Kecamatan
Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Ya, betul. Karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Sampai situ, sudah dimengerti? Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak, cukup. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Membentuk kelompok seperti yang sudah kita bentuk kemarin. Silahkan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Anggota kelompoknya? Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, sekarang Ibu akan membagikannya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan sekarang kalian berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD-nya, setelah kalian membaca teks yang ada di dalam LKPD, sekarang kalian silakan amati video yang ada di layar depan kalian. Ya. Air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari, kalian pastilah membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai memasak. Nah, kita setiap hari sudah menggunakan air. Tapi, mengapa ya air tak kunjung habis walau terus-menerus digunakan? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami siklus yang disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air terjadi akibat pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air di bumi. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Yang pertama, tahapannya adalah evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan ketiga dalam siklus air adalah presipitasi atau turunnya hujan. Jadi, dalam siklus air terdapat 3 tahapan utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Sekarang, kita lihat lebih jelasnya proses siklus air. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian ini. Nah, tadi yang pertama, proses dari siklus air adalah evaporasi. Perhatikan di sini, evaporasi adalah menguapnya air yang ada di bumi karena terkena sinar matahari.
Bisa kita lihat di sini, yang menguap bisa air dari laut, bisa air dari danau, kemudian bisa juga air dari sungai. Nah, jadi air di laut, di sungai, dan di danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Setelah evaporasi, lalu peristiwa selanjutnya adalah kondensasi. Jadi, uap air hasil evaporasi ini naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Nah, suhu udara yang dingin membuat uap air yang ada di udara ini berubah menjadi titik-titik air. Titik air ini membentuk awan. Kemudian, kondisi suhu yang semakin dingin membuat titik air semakin besar dan juga berat hingga terjadilah proses yang selanjutnya yaitu presipitasi. Ya, presipitasi ini adalah jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Bisa dalam bentuk hujan, bisa juga dalam bentuk salju. Lalu, air dari presipitasi ini meresap ke tanah. Ada juga yang jatuh ke sungai atau ke danau atau bisa juga ke laut. Ya, dan dari laut, dari danau, dari sungai kembali menguap, terjadi evaporasi lagi, kemudian kondensasi lagi mendingin, di sini terjadi pengembunan. Lalu semakin berat awannya, terjadi presipitasi lagi, dan terus seperti ini prosesnya. Nah, jadi proses siklus air berdasarkan gambar yang tadi telah kalian amati, yaitu air di bumi terkena panas dari matahari. Air yang terkena panas dari matahari mengalami penguapan, lalu terjadilah peristiwa evaporasi. Nah, setelah itu terjadi peristiwa kondensasi atau pengembunan. Di sini setelah terjadi peristiwa kondensasi, lalu terjadi peristiwa presipitasi, yaitu turunnya titik-titik hujan. Nah, hujan tersebut menyerap atau masuk ke bumi, bisa juga ke perairan, yaitu ke sungai, ke danau, atau ke laut. Nah, kemudian air tersebut yang di sungai, di danau, atau di laut terkena lagi panas di bumi, terkena lagi panas matahari, lalu terjadi lagi evaporasi, kemudian kondensasi, presipitasi, dan terus seperti itu berputar. Jadi, dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya saja yang berubah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Setelah kalian mengamati dan menganalisis video yang Ibu tayangkan, silakan kalian berdiskusi, dikerjakan lembar kerjanya berdasarkan lembar kerja, lalu tuliskan tahapan-tahapan apa saja yang terjadi pada proses siklus air. Kalau
Siap? Oke. Namun sebelum kita presentasi terlihat seperti loyo, masih semangat tidak? Mana suaranya masih semangat tidak? Coba kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Coba sekali lagi, kurang semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, untuk perwakilan kelompoknya yang akan mempresentasikan di depan, kita tunjuk dengan permainan tepuk nyamuk. Coba, masih ingat permainan tepuk nyamuknya? Tepuk nyamuk, tepuk, 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 tepuk nyamuk. Oke, karena Nawab yang nepuknya, silakan perwakilan dari kelompok 3 terlebih dahulu yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Perwakilan dari kelompok 3 yang akan presentasi. Coba teman-teman yang lainnya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Air di bumi menguap akibat panasnya matahari dan disebut evaporasi. Lalu kondensasi. Yang terakhir presipitasi. Air turun dan ada yang menyerap ke tanah dan ada juga yang turun ke perairan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh gambar yang dibuat oleh kelompok 3. Selanjutnya, mau kelompok 1 atau mau kelompok 2 terlebih dahulu? Selanjutnya untuk membacakan hasil diskusinya di depan teman-teman. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Peristiwa yang terjadi dalam siklus air ini ada 3, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi adalah proses di mana air di bumi menguap akibat sinar matahari. Kondensasi adalah proses di mana uap air yang menguap menjadi awan dan menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Bima dan Regia, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Dan yang terakhir, silakan kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses menguap ini disebut evaporasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air. Proses ini disebut presipitasi. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan. Proses ini disebut kondensasi pengembunan. Titik-titik air di awan sebelumnya akan turun menjadi hujan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Mana tepuk tangannya? Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah hasil diskusi kalian, sekarang kalian tempelkan gambar yang telah kalian buat di sebelah sana. Silakan oleh perwakilan kelompoknya. Kita semua anak-anak Indonesia.
Disulatkan menjadi lalu menjadi atasnya bersih. Dengan istilah menjadi macam-macam persoalan dari bersama kondisi kendala. Kita mendapat peristiwa itu dari kondisi kita dari yang terjadi. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Apri. Ya, terima kasih Apri. Ya, setelah kita belajar dari pagi, dari awal sampai selesai, coba Ibu mau bertanya, apa saja yang telah kita pelajari? Yang pertama tentang apa? Tentang siklus air. Yang kedua, tadi apa? Kesimpulan dari pembelajaran kita tentang siklus air. Ada berapa tahapan? 3. Apa saja? Evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, itu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Coba dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir, kita telah belajar apa saja? Tentang siklus air. Lalu apa lagi? Urutan peristiwa yang terjadi pada suatu teks. Itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan tentang apa sih manfaat air bagi kehidupan kita di bumi ini. Namun, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu meminta silahkan kalian masukkan bukunya ke dalam tas. Ibu akan memberikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Silahkan dibereskan terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi untuk mengukur seberapa paham kalian tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Sudah mengerjakan soal evaluasinya? Ya, silakan kalian kumpulkan ke depan soal evaluasi dan lembar kerja yang telah kalian tadi kerjakan. Silakan dikumpulkan oleh perwakilan kelompoknya saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Namun, Ibu mengingatkan kembali pembelajaran untuk esok kita akan belajar tentang manfaat air dan tentang keragaman sosial budaya. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Boleh mencari tambahan informasi melalui internet, melalui buku atau bahkan media sosial lainnya. Sekarang, sebelum pulang, seperti biasa ya, kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Coba, dipimpin oleh Ibu aja ya. Kita bela bersama. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, senusa bangsa dan bahasa, kita rela bersama. Ya, terima kasih. Nanti kalian pulangnya hati-hati. Bagi yang nyebrang hati-hati, bagi yang nunggu jemputan tunggu